Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Dinamika Umat, ruang diskusi membahas fenomena keislaman dan isu-isu yang beredar di masyarakat berdasarkan ilmu dan pendekatan Islam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke pertengahan bulan Safar, bulan kedua dalam tahun Hijriah, yang dimana bulan Safar ini banyak sekali tradisi atau juga kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, khususnya di Indonesia. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Abah Nandang Koswara. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Abah. Kita pertemuan kedua mungkin ya, Yap. podcast di Siap. Bincang Dinamika Umat. Sebelumnya kita sudah podcast perihal haji, ya, oleh-oleh haji dan juga pembekalan haji, Abah. Abah waktu itu kan juga menjabat sebagai ketua umum atau ketua wilayah Syarikat Islam Jawa Barat dan juga ketua KBIHU. Sekarang juga ketua atau mudir di Pesantren Supah Leader College yang ada di Pasar Impun. Mungkin sekarang kesibukan Abah selain tadi di Syarikat Islam dan KBIHU, juga sekarang menambah kesibukan di Pesantren Supah. Itu gimana Abah? Iya. Terima kasih. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Suatu kebahagiaan ketika kita mendapatkan untayan doa. Dan doa itu selalu diawali pada setiap awal sebelum apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu doa. Dan Abah ingin memulai sebagai mudir atau pimpinan pesantren Supah Leader College, itu betul-betul ada sebuah kehangatan ruhaniyah, karena setiap malam kita mendampingi para santri, mereka yang rajin untuk menunaikan ibadah sholat qiyamul lail, lanjut sholat 2 rakaat yang Rasul yang mulia menyatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik jika dibanding dengan dunia beserta isinya. 2 rakaat itu, apalagi sholat subuhnya, lanjut dengan kuliah subuh, lanjut dengan kajian tematik, lanjut dengan al-mutarodifat dan yang lain-lain. Jadi saya pikir ini adalah kesibukan untuk menumbuh kembangkan, mengkondusifkan kehangatan ruhaniyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Demikian, dengan banyak kesibukan itu, Abah juga menyempatkan hadir di podcast Bincang Dinamika Umat ini. Oh iya. Alhamdulillah Abah. Betul. Tadi saya singgung di awal Abah terkait bulan Safar. Jadi bulan Safar ini banyak tradisi atau kebiasaan yang menarik gitu ya, khususnya umat Muslim di Indonesia gitu. Nah, mungkin dari Abah, pertama, bulan Safar itu apa sih Bah? Iya. Pertama kita harus memahami betul bahwa bulan Safar itu dalam hitungan tahun Hijriah, ya. Tentu kita maklum bahwa bulan Safar itu bulan kedua setelah Muharram. Ya. Bulan kedua, dan artinya Safar itu dari kata sifar, artinya kosong. Hal ini dalam makna terminologis bahwa bulan Safar itu bagian bulan yang tidak ada istilahnya bulan itu bulan yang sial, bulan yang merugikan gitu ya, tidak. Dalam Islam itu bulan Safar adalah bulan yang biasalah memberikan peluang manakala kita mengisinya dengan baik. Nah, di sisi lain ada mitos bahwa
bulan Safar itu bulan yang penuh dengan kedangkalan, bulan yang sial. Bulan yang membawa presiden buruk. Bahkan ditradisikan bulan Safar itu dengan kawinnya binatang di bulan Safar. Dan itu kerap kali ramai di bulan Safar. Padahal hal itu adalah harus dikritisi dengan baik ya. Banyak kaum remaja, pemuda kalau memasuki bulan Safar, terutama mereka yang memang latar belakang orang tuanya itu kesukuannya begitu kuat gitu ya. Tidak bermaksud menjas dalam hal ini, tetapi hal itu terjadi di masyarakat. Umat cenah ulah nikah di bulan Safar, bahaya itu akan membawa sial, begitu kan ya. Nah itu buat kaula muda hati-hati, karena ungkapan itu adalah syarat dengan kesesatan. Itu bisa mengganggu pada hal-hal yang bisa membentuk karakter kita lebih optimis, lebih baik, bahwa semua bulan itu baik. Bahkan ada yang lebih baik, seperti hari-hari baik semuanya, tapi ada hari yang sayyidul ayyam fi yaumil jumu'ah. Kalau dalam bulan itu ada rajanya bulan, yaitu syahrul Ramadan. Ada bulan-bulan suci ya. Demikian. Ya Abah, tadi menarik juga kalau kata Abah tuh Safar itu ada yang menyebutkan bulan sial, bulan mitos. Dari mana sih asal kata atau muncul kata bulan sial itu Bah di bulan Safar itu? Sepengetahuan Abah bahwa kita ini dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ya, kurang lebih segitu. Ya, kaula muda paham itu kan dalam sejarah ya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa di Indonesia itu tumbuh kembang tradisi, tumbuh kembang budaya yang terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang muncul dari para penjajah. Karena saat itu dinamisme dan animisme, keyakinan terhadap hal-hal yang katakanlah bertolak belakang dengan keyakinan akidah, itu memberi kesempatan bahwa suku-suku yang ada, misalkan ini suku tertentu lah di Indonesia, meyakini mereka dengan keyakinannya masing-masing bahwa setiap langkah, setiap membangun, setiap membuka usaha, setiap menikahkan itu harus ada perhitungan. Contoh, sekarang hari yang baik itu hari apa? Dihitung dengan tradisi mereka. Tidak usah apa jelaskan ya. Jadi hitungannya ini di hari Rabu karena kala sedang di kidul misalkan ya. Atau ini ada ancaman yang tidak baik bagi seseorang yang akan melakukan syukuran misalkan gitu ya. Walaupun sama istilahnya syukuran ya. Nah, masih ada kan di tengah-tengah masyarakat yang memang hitungan-hitungan itu terjadi di hari-hari kerja. Sedangkan hitungan yang umum ini nanti akan masuk kepada substansi di bulan Safar, bulan sial itu ya. Hajatan yang bagus itu, syukuran, nikahan ataupun apapun kegiatan yang paling bagus itu hari Sabtu dan Ahad gitu ya. Karena hari Sabtu dan Ahad itu hari remaja, hari kaula muda, hari libur gitu ya. Hari libur. Jadi Faruq, khususon orang yang memahami bahwa pada bulan Safar itu bulan yang membawa sial, dan itu bulan kawinnya binatang, dan binatang juga binatang yang memiliki najis mughaladah lagi gitu kan ya. Kan itu seolah gimana, padahal sekarang sudah terjadi kawinnya jenis binatang tersebut tidak lagi di bulan Safar. Terjadi di bulan-bulan yang lain begitu kan ya. Karena kalau sepengetahuan saya Bah, perkawinan binatang itu musiman bukan bulanan. Betul. Jadi tidak hanya bulan Safar ya. Bergantung pada situasi kondisi mereka sudah membutuhkan. Ketika mereka harus bercampur kan begitu ya. Tidak ditentukan oleh bulan, tetapi musiman dalam arti di saat mereka membutuhkan begitu ya. Itu sangat berbeda sekali pemahaman yang sifatnya mistik dengan
pemahaman yang sifatnya al-usuluddin ya. Karena kalau pemahaman agama itu luar biasa ya. Kita bersyukur di Indonesia negara yang berdasar pada Pancasila. Karena Pancasila itu adalah basic bagi rakyat bahwa negara ini berketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya kalau kaum muslimin yakin dengan hal itu, sehingga di dalam Al-Qur'an dinyatakan inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Bukan berarti menafikan yang lain. Nah ini secara spesifik maksus ya. Tapi di dalam ayat yang lain juga menjelaskan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di situ adalah secara spesifik untuk menentukan sikap. Maka bagaimanapun juga kita harus menunjukkan hal yang terbaik ketika memahami peristilahan shofar yang di tengah masyarakat bulan itu ya hampir tidak ya, walaupun ada orang yang bebas leluasa dan berlandas pada agama, bulan shofar lagi udah bulan baik kok, sama aja, bukan bulan yang memberikan hal yang sial berdampak kepada amalia yang tidak baik, dilakukanlah pernikahan juga biasa. Cuman karena pengaruh budaya itu begitu mengakar 350 tahun, budaya penjajahan Belanda itu masuk ke kita dan begitu kuat ya pengaruhnya, sehingga tidak bisa dilepaskan dengan situasi dan kondisi yang dibawa pengaruh yang terjadi animisme dinamisme itu. Ya pengaruh daripada keyakinan ya. Betul. Daripada awal mulanya daripada penjajah. Iya, gitu. betul Pak. Oke. Tadi ini yang menarik perhatian saya tuh terkait tadi tentang hitungan bulan khususnya dalam pernikahan gitu ya. Ada beberapa mungkin studi kasus ya teman saya sendiri Bah. Waktu itu kan dia juga mau menikah gitu ya. Tapi memang secara hitungan keluarga pun dia dalam bulan Safar itu kayak dilewat gitu hitungannya, kayak dianggap tidak ada gitu. Jadi memang dia berserta keluarga menghitung-hitung bahwa kalau menikah itu jangan di bulan Safar gitu. Dan keluarga teman saya waktu itu dia menghitungnya di bulan setelah Safar atau sebelum Safar lah, Muharram gitu. Nah, kenapa sih sampai segitunya Bah gitu ya? Khususnya ya dalam lingkungan kita sehari-hari lah gitu. Betul. Ya. Ini di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di daerah suku Sundanis lah katakanlah, tidak ya? Oh berarti bukan Sunda aja Bah? Bukan. Bahkan di Indonesia ini konon orang sudah ada prasangka yang tidak baik terhadap bulan yang dinamakan bulan Safar itu. Ya, bulan Safar itu ada hitungan yang dimulai dengan Safar, dimulai dari Muharram ya. Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu mah hitungan Islam kan? Tapi ada hitungan lain yang tidak menyebutkan Safar, tetapi Safar. Beda. Safar itu kan dalam perjalanan ya. Perjalanan. Tapi sekali lagi bahwa karena pengaruh budaya yang begitu pengaruhnya begitu besar, ketika Safar itu bulan yang tidak baik untuk melakukan sesuatu yang penuh makna, ya sesuatu yang penuh makna itu untuk berusaha ya kan, membuka usaha, menikahkan, hajatan dan yang lain-lain gitu ya. Sehingga pengaruh itu memang sangat luar biasa. Jika di zaman modern ini para kaula muda memulai kegiatan training, pelatihan ataupun tahajud berjamaah di bulan Safar, tidak hanya di bulan Ramadan gitu kan. Saya pikir seiring waktu nanti akan ada perubahan. Atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang katakanlah spesifik kaula muda remaja yang memang mereka begitu begitu ngetren lah di masanya ya. Mungkin generasi ini mah generasi Z, ini mah generasi Alpha, itu mah generasi PDF dan yang lainnya gitu ya. Hal-hal itu tentu akan menyangkut kepada sebuah perubahan peradaban dan budaya yang terjadi. Begitu. Berarti yang dibawa bukan
dan tanda kutip ya, maaf, Iya. bukan budaya Islam, Bah, kalau Iya. kayak gitu. Karena mohon maaf, Bah, dulu kan zaman Nabi Muhammad pun mencontohkan di bulan Safar itu kan Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Terus betul. Ali bin Abi Thalib menikah dengan putranya atau putrinya Nabi Muhammad gitu ya. Nah, itu kan sudah ada contoh-contoh. Kenapa sekarang tuh budaya khususnya di Indonesia gitu, umat Islam di Indonesia tuh tidak memakai budaya atau tradisi-tradisi yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad gitu. Baik. Dan ketakutan menikah di bulan Iya. Safar itu. Karena yang saya pahami sampai saat ini, Rasul yang mulia itu teladan ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Rasul yang mulia itu nisbah ayat itu ya kepada Rasulullah Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang sangat indah dan baik. Kenapa nikah dia itu tercatat dalam sejarah di bulan Safar, ya, dan itu setelah hijrah, itu hitungan itu dari hitungan hijrah, dan Nabi melakukan sebuah akdu nikah dengan Siti Khadijah al-Kubro itu dalam situasi dan kondisi yang katakanlah sejarah mencatat begitu indahnya, apalagi ada yang menegaskan bahwa usia Siti Khadijah itu kan 40 tahun. Iya. Sedangkan Nabi Muhammad itu 25 tahun. Ada kalangan yang mendebat hal itu. Tidak, katanya. Tidak begitu, tapi kita tidak akan mengungkap debatable hal itu. Iya. Kita melihat yang umum saja ya. Dan tidak hanya Ali bin Abi Thalib juga menikahi putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra ya. Tidak itu. Sahabat-sahabat yang lain di zaman as-sabiqunal awwalun, nah termasuk kader-kader as-suffah ya. Jadi pesantren as-suffah, tidak sufah ya. Di situ ma'rifat as-suffah, leader college di situ adalah menegaskan bahwa kader-kader saat itu mereka yang membedakan saat-saat melakukan aktivitas setelah Muharram. Karena bulan Muharram itu adalah bulan hijrah, bulan Muharram itu bulan perubahan, maka di bulan Safar itu banyak aktivitas keislaman pada periodisasi as-sabiqunal awwalun, termasuk ahlu suffah, itu mereka cinta masjid, cinta menuntut ilmu, dan cinta untuk melaksanakan berbagai aktivitas, dan mereka tidak mengharamkan untuk berada dalam kondisi yang jangan ini bulan Safar. Justru di bulan Safar itu kesempatan yang luar biasa, karena setelah Muharram ya dia memasuki bulan Safar lebih beraktivitas yang luar biasa ya. Demikian pemahaman Abbas seperti itu ya. Ya, berarti kan sudah mengakar budaya ini Bah di masyarakat. Jadi mungkin sekarang masyarakat itu jangan takut pertama dalam nikah di bulan Safar, buka usaha dan memulai sesuatu di bulan Safar itu sebenarnya baik gitu kan. Karena memang sudah ada contoh-contohnya pada saat zaman Rasulullah gitu, dan ini hanya pengaruh daripada ajaran-ajaran dari luar gitu Pak ya. Sehingga kita mengabaikan ajaran dari contoh yang diajarkan Nabi Muhammad dan juga yang sudah tertera dalam Al-Quran. Nah, terlebih dari hal-hal buruk yang mitos-mitos tadi gitu Bah, sebenarnya ada kejadian yang baik gak sih di bulan Safar itu Bah? Iya. Di antara kejadian yang fenomenal itu adalah nikahnya baginda Nabi. Ya, selain itu Bah, Khadijah. Yang Abah dapatkan ya, bahwa ada hal yang fenomenal terjadinya sebuah kesepakatan dan kesepahaman suku Aus dan Hajraj itu terjadi di bulan Safar setelah Muharram. Suku Aus dan Hajraj itu kakak beradik. Sebelumnya keduanya itu kakak beradik dari Yaman. Mereka hijrah, usaha, dan membuka lahan ekonomi di Madinah. Keduanya maju pesat. Tetapi ada sosok manusia yang tidak sepakat melihat kakak beradik yang begitu sukses untuk mengembangkan ekonomi, dan lahirlah itulah yang disebut dengan Syash bin Qais. Siapa Syash bin Qais itu? Syash bin Qais itu adalah sosok
manusia yang tidak suka terhadap Islam dan membuat sebuah propaganda untuk menyebarluaskan fitnah, menyebarluaskan adu domba, anamimah. Kalau di tokoh munafik ada Ubaidillah bin Ubay bin Salul, ya kan? Nah, peristiwa itu terjadi di bulan Safar. Ketika Rasul yang mulia mengajarkan kebenaran yang berlandas kepada wahyu, maka saat itu ada sahabat yang menyatakan ini kedua suku itu akan bertempur kembali mereka. Kenapa? Karena Syash bin Qais itu datang ke suku Aus, datang ke suku Hajraj dan saling dipengaruhi, gitu kan? Kalau sekarang mah orang yang membuat makar dan dia membuat sebuah pengaruh fitnah terhadap kedua kelompok itu, hampir keduanya akan menumpahkan kembali pertempuran dan menumpahkan darah. Maka saat itulah turun ayat Al-Quran yang menjadi asbabun nuzul dari bersatunya suku Aus dan Hajraj, surah Ali Imran ayat 100 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ayat itu mengingatkan kedua suku Aus dan Hajraj itu sampai ayat ke 103 ya. 103 wa'tasimu bihablillahi jami'a, sampai ayat itu yang saya pernah baca. Sehingga seruan ketika Allah menurunkan ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, jika kalian mengikuti, mentaati ahli kitab, dan saat itu adalah untuk mencerai-beraikan siapa? Syash bin Qais ya. Akan mencerai-berai kalian dua kelompok besar gitu. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin, yang engkau itu telah kembali kepada keimanan, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, kalian akan kembali kepada kekafiran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Mana mungkin itu bisa terjadi, gitu kan? Allah sudah mendatangkan Rasul, sudah mendatangkan ayat-ayatnya, gitu kan? Faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh Allah telah menetapkan hidayahnya dan disitulah jalan yang lurus, jalan yang benar. Ayat itulah menjadi sebuah penegasan. Itu terjadi ya. Di dalam beberapa riwayat saya mendapatkan itu terjadi pada bulan Syawal. Alhamdulillah ya. Banyak historis yang baik juga, Pak. Oh ya, sangat baik sekali ya. Iya, dari historis yang baik dan mitos-mitos kesialan di bulan Safar itu, dan juga di tradisi di Indonesia itu, tradisi safaran di Indonesia itu ternyata banyak juga, Bah. Dari mulai Rebo Wekasan, gitu ya. Terus juga ada pengajian bulan Safar, ada ibadah-ibadah khusus bulan Safar, gitu dikhususkan. Terus doa bersama, sedekah laut dan sebagai macamnya lah, Pak ya. Nah, itu tradisi-tradisi seperti itu muncul dari mana? Apakah dari pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh kaum-kaum Portugis atau penjajah juga, Pak? Ya. Jadi adanya budaya dan tradisi itu munculnya sebuah komunitas yang meyakini akan sebuah sembahan animisme dan dinamisme itu sendiri. Bahkan pesugihan itu muncul karena adanya tokoh berpengaruh dan memberikan sebuah aktivitas yang dia lakukan. Diikutilah, gitu kan? Ini hati-hati nih, ini malam Jumatan, Jumat Kliwon. Ya, ini hari Rabunya Rabu Wekasan dan yang lain-lain ya. Nah, peristilahan itu sungguh jika hal ini dikejar dan jadi pengaruh besar terhadap kaula muda, para remaja, ini bahaya. Pada generasi alpha mereka sekarang ya, itu bahaya. Kenapa? Karena itu pemahaman yang keliru.
Ya, pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman yang akan menyesatkan. Kan dalam kehidupan itu ada gelap, ada terang. Kalau menghendaki hal-hal yang terang benderang, maka carilah cahaya. Maka cahaya itu yang disebut dengan ad-dinul islami, gitu ya, dinul Islam. Atau kalau di tahap pemahaman-pemahaman yang lebih spesifik lagi, bahwa kita harus cinta kepada hal-hal kebenaran. Boleh jadi karena Islam itu adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam, maka siapapun dan kapanpun, dimanapun, Islam akan memberikan kesempatan untuk berkarya, dan karya itu adalah memberikan kesempatan dan keluasan yang begitu indah di dalam membersihkan tauhid, di dalam melaksanakan berbagai aktivitas sehingga penuh dengan kepedulian sosial gitu. Itu kan berarti tradisi atau adat gitu, Bah, ya, yang ada di masyarakat gitu ya. Gimana sih cara itu membedakan adat yang harus dilestarikan dan juga khususnya kita sebagai Islam gitu ya, keyakinan Islam yang memang harus juga ditegakkan gitu, Bah. Baik. Harus cermat dan cerdas ya, mana tuntunan wahyu dan mana adat yang terlahir dari budaya ya. Adat lengser itu adat ya. Adat. Tapi kalau tuntunan wahyu, maka disitulah hidayah yang akan menuntunnya ya. Jadi ada di dalam jiwa manusia itu potensi yang begitu kokohnya, potensi yang mendorong untuk melakukan amal kebajikan, dan ada potensi yang ingin mendorong kepada keburukan. Nah, adat istiadat itu tidak semua buruk, begitu kan ya? Ketika adat istiadat itu menjaga dengan budaya yang baik, maka baiknya itu bisa mendekati kepada budaya agama, mendekati. Tetapi akan sangat baik manakala budaya itu diwarnai oleh agama. Kenapa? Karena agama itu wahyu kan, in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi Rasul yang mulia itu perkataannya, ucapannya, rengkak saparipurana kan itu dibimbing oleh wahyu. Sedangkan adat itu kan, adat istiadat itu hasil karya manusia. Bedakan itu. Kalau tuntunan agama hasil karya wahyu, anugerah dari Rob yang Maha Agung. Sedangkan adat istiadat itu hasil karya manusia, begitu. Yang tentu terbatas kan dalam hal ini. Jadi pada akhirnya tuh tradisi saparan itu ada yang harus ditolak, atau emang ditolak semua, atau memang ada yang bisa itu dipertahankan gitu sebagai budaya Indonesia. Atau sebuah budaya tentu kita. Sebagai budaya yang baik itu tetap harus diwarnai. Contoh, saya ingin mengilustrasikan para pendakwah dahulu, para Gujarat itu ya, masuk ke Indonesia dengan membawa pengaruh keislaman. Ketika ada wayang-wayang itu membawa sebuah kisah yang di dalamnya ada misi dakwah ya. Ketika para pedagang itu, para Gujarat itu datang kepada iklim dan suasana budaya yang itu terjadi percampuran antara pengaruh agama dengan adat, maka disitulah memberikan penguatan-penguatan tersendiri. Maka ada budaya tahlil, karena itu untuk zikir, doa, ya kan, itu sangat menyentuh kan. Nah, upaya-upaya itu kerap kali muncul untuk memberikan pengaruh yang baik ya. Namun hal yang harus disiasati adalah jangan sampai pengaruh bimbingan yang baik ini terkontaminasi oleh adat itu tadi. Ya, saya pikir ada hal yang biasa itu adalah menjaga budaya antara laki dan perempuan itu ada ragab. Ragab itu canggung ya. Nah, dewasa ini adanya dekadensi moral diantaranya adalah kaum muda itu, ragab itu sudah, mohon maaf, apa itu ragab gitu kan. Jadi akhirnya ada hal-hal yang memang beda dengan dahulu ketika ini adat istiadat dari leluhur itu
Menjadikan bahwa tetap kita di bulan Safar ini, karena konteksnya di bulan Safar ya, kita tetap harus menjaga tata krama yang baik, pergaulan harus dijaga. Saya pikir itu hal-hal yang bagus, itu perlu dijaga dan diwarnai dengan nur ala nur, adalah dengan wahyu ilahi. Demikian kita. Oke Abah, terima kasih atas pencerahannya terkait dengan mitos atau fakta di bulan Safar dan juga tradisi-tradisi di bulan Safar. Terakhir deh Bah, terkait bulan Safar ini, apakah ada closing dari Abah? Ya, terima kasih. Abah ini ingin mengajak bahwa seluruh bulan di hitungan Hijriyah dan tentu sebagai pribadi yang ingin mengajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, atau waman ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mari kita giring mindset kita, memahami betul bahwa semua bulan itu baik dan ada yang lebih baik. Seperti halnya bulan Rajab, Sya'ban, dan rajanya bulan adalah Syahrul Ramadan. Jangan sampai ada kesan ini mah Safar akan membawa kesialan kita. Jangan. Kenapa? Karena itu akan membuat dirinya akan terkontaminasi dengan hal-hal yang kurang baik. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun ke tahun, kita bisa mengisi dengan hayatuna kulluha ibadah. Diisi dengan pemaknaan ibadah apapun yang kita laksanakan tetap dibimbing oleh Allah dan contoh Rasul yang mulia. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah atas kesempatannya untuk berbagi, meluruskan apa yang sudah terjadi atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat terkait bulan Safar. Jadi Islam itu sebenarnya tidak mengajarkan untuk mengkultuskan suatu bulan itu menjadi bulan sial, tapi bulan itu memiliki makna, dan juga semua bulan dalam Islam itu baik. Dan juga bagi kaula muda, jangan takut untuk menikah di bulan Safar, jangan takut untuk memulai usaha, dan juga jangan takut untuk memulai hal-hal baik di bulan Safar ini. Terima kasih, semoga apa yang tadi kita bincangkan mendapatkan pencerahan dan juga manfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.